Halo guys, ketemu lagi dengan saya Awin dari channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, gimana kabar? Semoga semua sehat semua ya. Di video ini saya akan membahas kunci dan tips sukses bertani pisang. Oke guys, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana kunci dan tips sukses cara bertani pisang. Jadinya ini untuk pisang yang akan kita tanam maupun yang pisang yang sudah tertanam. Itu saya akan berikan 6 kunci dan tips suksesnya. Yaitu yang pertama adalah pengaturan sistem pencahayaan pada tanaman budidaya pisang. Jadinya cahaya di sini atau sinar matahari sangat berperan penting itu dalam tanaman, terutama kita dalam memelihara pisang yang berguna untuk sebagai fotosintesis ataupun sebagai sarana untuk memasak ya, sarana untuk memasak dari pohon pisang tersebut, atau biasa kita sebut dengan fotosintesis dalam tumbuhan. Jadinya cahaya sinar matahari kita harus perhatikan sekali, harus benar-benar masuk. Pohon pisang harus benar-benar mendapat sinar matahari dari segala arah, sehingga pertumbuhan pisang akan menjadi sangat baik. Nah, apabila ada tanaman pengganggu yang tinggi, yang melebihi tinggi pohon pisang, maka wajib kita potong ataupun wajib kita pangkas. Baik itu tanaman tumpang sari yang kita tanam ataupun tanaman milik kebun tetangga. Oke guys, lanjut yang kedua, yaitu pengaturan sistem irigasi atau pengairan pada tanaman budidaya pisang kita. Jadinya di sini pengaturan sistem irigasi yaitu menjaga ketersediaan air, jadinya kelembaban pisang, memastikan semua pisang itu mendapatkan asupan air baik secara teratur maupun secara berkala, sangat penting sekali, dimana dengan pengaturan sistem irigasi baik dengan menggunakan ataupun dengan membuat parit, selokan maupun bak-bak penampungan air, sehingga tanaman pisang kita selalu bisa bertumbuh walaupun dalam cuaca ataupun dalam musim hujan maupun kemarau. Jadinya tanaman pisang kita pertumbuhannya tidak terganggu guys. Ataupun dalam pengairannya kita bisa memastikan mendapatkan air dengan menyiram maupun memanfaatkan saluran-saluran yang ada guys. Nah, tips sukses yang ketiga selanjutnya yaitu pengaturan pemberian nutrisi organik secara periodik. Itu bisa diisi setiap 3 bulan pada semua tanaman pisang kita. Nah, nutrisi organik bisa kita contohnya menggunakan jerami selain sebagai peneduh, bisa dimanfaatkan jika sudah hancur menjadi pupuk, maupun nutrisi organik lainnya seperti pupuk kandang itu dengan menggunakan kotoran sapi yang sudah difermentasi, maupun jenis pupuk yang lainnya, sehingga tanaman pisang kita bisa bertumbuh dengan subur dan juga tentu menghasilkan buah yang maksimal.
Nah, selanjutnya tips yang nomor 4 yaitu sistem pemeliharaan pada semua tanaman budidaya pisang kita. Dimana setelah kita menanam pohon pisang, kita tidak tinggalkan, yaitu hanya asal tanam, habis itu kita tinggalkan dan tinggal menunggu buahnya saja. Tentu tidak ya guys. Jadinya pohon pisang yang sudah kita tanam harus kita pelihara, harus kita rawat dengan baik. Kita berikan perawatan, kita berikan sentuhan dengan membersihkan dari rumput-rumput liar, dari semak-semak belukar yang tumbuh, dengan memberikan bug-bugan atau penggemburan, itu biasa disebut kita menggemburkan tanahnya dan membersihkannya dari segala jenis kotoran, sehingga tidak ada yang sampai mengganggu pertumbuhan pohon pisang kita. Selain itu, dari daun-daunnya juga kita harus pelihara. Jika sudah daunnya mengering, ada daun yang patah, kita juga harus potong sehingga tampilan pohon pisang kita menjadi bersih dan terawat guys. Oke, tips sukses selanjutnya yang nomor 5 yaitu sistem pengendalian hama pada semua tanaman budidaya pisang kita. Jadinya hama atau serangga itu tidak akan terlepas, atau pohon pisang kita tidak terlepas yang namanya hama, terserang hama. Jadinya kita harus cegah, kita harus kendalikan yang sudah terkena, terutama dengan cara-cara, tentu kita harus gunakan cara-cara yang alami atau menggunakan rantai makanan. Ya, contohnya seperti hama ulat yang menyerang, mungkin kita bisa menggunakan ataupun memelihara burung sebagai rantai makanannya. Dan juga kita juga tidak terlepas dari menggunakan sistem pembasmian menggunakan obat-obat kimia atau dengan menggunakan pestisida. Jadinya hama-hama pohon pisang yang biasa menyerang seperti hama ulat, hama kupu-kupu putih, dan juga yang paling sering menyerang yaitu hama layu fusarium, di mana pohon pisang yang sudah subur tiba-tiba daunnya menguning dan layu terakhir mati guys. Nah, itu yang paling banyak menyerang. Nah, tips sukses yang terakhir yaitu yang keenam, seluruh kebun pisang kita harus dalam keadaan BTRI. Apa itu BTRI? Bersih, teratur, rapi. Artinya bersih dari sampah, dari semak-semak belukar, dari batu-batu yang ada di kebun kita, sehingga tidak menghambat pertumbuhan pohon pisang kita. Dan juga kita harus membuatnya teratur, menempatkan sampah-sampah ya seperti ini guys. Contohnya ini ada sampah anorganik, sampah kertas, yang harus kita bersihkan, harus kita pungut. Jika ada sampah organik yaitu yang bisa terurai seperti dahan-dahan pohon, daun-daun pohon bisa kita tempatkan di sebelahnya, sehingga lambat laun akan hancur dan bisa menjadi pupuk guys. Nah, bagaimana guys? Itu tadi 6 tips sukses, kunci sukses yang secara singkat saya jelaskan. Nah, untuk detailnya nanti ya guys di video kita selanjutnya. Oke guys, demikian
tadi sudah kita dengarkan bersama, itu tips kunci dan tips sukses bertani pisang. Oke guys, sampai jumpa di video kami selanjutnya yang akan membahas lebih detail. Jangan lupa subscribe channel kami, channel Petani Milenial, like, komen videonya, dan share tentunya, sehingga memberikan manfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa, salam Petani Milenial Indonesia.